Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marmala Rahman. Di beberapa kesempatan sebelumnya, kita berhasil membahas seputar MTCNA, yaitu yang pertama, bab pendahuluan, yang kedua, about router board dan router OS, dan yang terakhir itu networking model. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar IP address dan subnetting. Di sini yang akan kita bahas yaitu pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, konsep block subnet dan IP versi 4 delivery type. Dan yang terakhir, konsep switch dan router. Apa itu IP address dan subnetting? IP address adalah identitas numerik untuk perangkat pada jaringan. IP versi 4 terdiri dari 32 bit dibagi menjadi 4 oktet. Contohnya 192.168.1.10. Subnetting adalah teknik membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan lebih kecil untuk meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast domain, dan mengelola alamat lebih efisien. IP public dan IP private. IP public adalah alamat yang dapat diakses dari internet publik, diberikan oleh ISP atau RIR. IP private digunakan di jaringan lokal atau LAN dan tidak dirutekan di internet publik. Private IP memungkinkan penggunaan kembali rentang alamat di banyak jaringan internal. Rentang private yaitu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, dan 192.168.0.0/16 digunakan untuk LAN. Yang NAT, Network Address Translation, mengubah private IP menjadi satu multiple public IP untuk akses internet, menghemat alamat publik. Classful Classless Addressing. Awalnya, pengalamatan IP public, IP versi 4 dibagi menjadi kelas, Classful Addressing, yang menyebabkan inefisiensi dan pemborosan alamat IP. Untuk mengatasi penipisan alamat ini, dikembangkanlah Classless Internet Domain Routing atau CIDR. Detail pengalamatan Classful. Kelas A, bit awalnya 0, rentang 1.0.0.0 sampai 126.0.0.0. Untuk jaringan sangat besar, boros, karena sedikit organisasi memerlukan skala ini. Kelas B, bit awal 10, rentang 128.0.0.0 sampai 91.255.0.0. Untuk jaringan menengah, seringkali terlalu besar atau kecil. Kelas C, bit awal 110, rentang 192.0.0.0 sampai 223.225.0. Untuk jaringan kecil, jumlah host terbatas tidak memadai. Kelas D dan E, kelas D multiple cache dan kelas E eksperimental. Kelas D untuk komunikasi multicache dan kelas E dicadangkan untuk tujuan eksperimental. Classless Internet Domain Routing atau CIDR. CIDR menghilangkan konsep kelas, memberikan fleksibilitas lebih besar, menggunakan prefix notasi misalnya /24 untuk menunjukkan jumlah bit jaringan, memungkinkan alokasi blok alamat yang tepat sesuai kebutuhan. Contoh, 192.168.1.0/24. Berarti 24 bit pertama adalah jaringan, menyisakan 8 bit untuk host. Ini menghemat ruang alamat IP. Agregasi rute. CIDR memungkinkan agregasi rute, yaitu penggabungan beberapa rute spesifik menjadi rute umum di tabel routing. Misalnya, beberapa jaringan /24 bisa disatukan menjadi /22. Ini mengurangi ukuran tabel routing, meminimalkan beban router, dan mempercepat rute, meningkatkan efisien jaringan. Kelemahan Classful. Pembagian IP yang kaku menyebabkan pemborosan besar, ketidakfleksibelan, dan penipisan alamat IP versi 4 yang cepat. Keunggulan CIDR menawarkan alokasi alamat yang hemat melalui prefix notasi dan memungkinkan agregasi rute, meningkatkan efisiensi dan kinerja routing internet. Kasus subnetting. Pertama, soal diberikan alamat 10.0.0.0 atau kelas A. Dibutuhkan 50 subnet yang masing-masing mampu menampung sampai 200 host. Tentukan prefix yang sesuai, subnet mask, network, broadcast, dan rank host untuk satu subnet. Contoh, langkah singkat penyelesaian. 1. Untuk 200 host, butuh 8 bit host. Dalam kurung, 2 pangkat 8 dikurang 2, sama dengan 254.
Jadi, mask host sama dengan 8, prefixnya /24. Pada jaringan 10.0.0.0 ini menciptakan banyak subnet /24. Pada soal pertama, kita menggunakan kelas A, yaitu 10.0.0.0. Di soal disebutkan, kita membutuhkan 50 subnet, dan setiap subnet harus menampung sekitar 200 host. Langkah pertama yang kita cari adalah berapa bit yang dibutuhkan untuk menampung 200 perangkat. Rumusnya adalah 2 pangkat N sama dikurang 2 pangkat N dikurang 2 sama dengan jumlah host. Jika kita pakai 8 bit host, maka 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan hasilnya 254. Artinya cukup untuk menampung 200 host. Karena host memakai 8 bit, maka prefix yang digunakan adalah /24. Hasilnya yaitu pertama ada subnet mask 255.255.255.0. Yang kedua ada network yaitu 10.0.0.0, dan lalu ada broadcast 10.0.0.255, dan yang terakhir ada usable IP range 10.0.0.1 sampai 10.0.0.254. Dengan /24, satu subnet dapat menampung 254 host. Untuk efisiensi, juga bisa memilih /25 dan /26 tergantung kebutuhan host per subnet. Kasus yang kedua, soal diberikan alamat 172.16.0.0 yaitu kelas B. Butuh 20 subnet untuk kantor cabang, masing-masing mampu menampung sampai 100 host. Tentukan konfigurasi untuk satu subnet. Penyelesaian singkat. 1. Untuk 100 host, butuh 7 bit host. Dalam kurung, 2 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 126. Sisa host bit sama dengan 7. Prefix original kelas B adalah /16, maka prefix baru sama dengan /16 ditambah 16 dikurang 7. Dari 16 host bits, kita pakai 7 untuk host, berarti prefix sama dengan 32 dikurang 7 sama dengan /25. Lebih sederhana, target host 126, gunakan /25, menghasilkan 2 pangkat 7 host bit, namun /25 pada 16 berarti menambah 9 bit untuk subnetting. Prefix /25 menghasilkan subnet size 128 per subnet. Pada contoh kedua, kita menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.0.0. Di soal disebutkan, kita membutuhkan sekitar 100 host dalam satu subnet. Kita cari jumlah bit host yang cukup. Jika menggunakan 7 bit host, maka 2 pangkat 7 dikurang 2 sama dengan 126 host. Karena 126 lebih besar dari 100, maka ini sudah cukup. Dengan begitu, prefix yang digunakan adalah /25. Hasilnya yaitu pertama ada subnet mask, yaitu 255.255.255.28. Yang kedua ada network, yaitu 172.16.0.0. Lalu ada broadcast 172.16.0.27. Dan yang terakhir ada usable IP range, yaitu 172.16.0.1 sampai 172.16.0.26. Dengan /25 dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.16.25.28 akan menyediakan banyak subnet lebih dari 20. Pilih subnet sekuintal sesuai perencanaan alamat. Kasus subnetting yang ketiga. Soal diberikan alamat IP 192.168.10.0 yaitu IP kelas C. Butuh 6 subnet kecil untuk departemen, masing-masing 20 host. Tentukan prefix, subnet mask, network, broadcast, dan usable range untuk subnet kedua sebagai contoh. Penyelesaian. 1. Untuk 20 host, butuh 5 bit host. Dalam kurung 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30. Sehingga prefix sama dengan 32 dikurang 5 sama dengan /27. Pada contoh ketiga, kita menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.10.0. Kebutuhannya adalah sekitar 20 host dalam satu subnet. Kita hitung jumlah bit host yang dibutuhkan. Jika menggunakan 5 bit host, maka 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30. Karena 30 lebih besar dari 20, maka ini sudah cukup.
Prefix yang digunakan adalah /27, maka hasilnya yaitu yang pertama ada subnet mask 255.255.255.224. Lalu ada ukuran subnet 32 alamat per subnet 30 sable. Lalu ada subnet list 192.168.10.0/27, 192.168.10.32.27, dan 192.168.10.64/27 sampai seterusnya. Lalu ada contoh subnet kedua 192.168.10.32/27. Networknya 192.168.10.32. Lalu ada broadcast 192.168.10.63. Usable IP rank-nya 192.168.10.33 sampai 192.168.10.62. /27 memberikan ruang cukup untuk 30 host, ideal untuk departemen kecil dan VLAN. Konsep blok subnet dan IP versi 4 delivery tipe. Blok subnet adalah kumpulan alamat IP versi 4 yang berurutan seperti 192.168.0.0/22 yang menggabungkan 4 subnet /24. Teknik ini memudahkan routing dengan mengurangi entry table routing dan meningkatkan efisiensi jaringan. Jenis pengiriman IP versi 4, IP versi 4 delivery tipe. Tipe pengiriman alamat IP versi 4 menentukan bagaimana perangkat mendapatkan dan menggunakan IP dalam jaringan. Yang pertama ada static IP, alamat IP yang ditetapkan secara manual dan permanen, ideal untuk server, router, atau printer. Lalu yang kedua ada dynamic IP atau DHCP, alamat IP yang dialokasikan secara otomatis dan sementara oleh server DHCP, cocok untuk perangkat klien seperti laptop dan smartphone. Lalu DHCP plus static reservation, menggabungkan DHCP dengan alamat IP tetap untuk perangkat tertentu, diatur oleh server DHCP berdasarkan MAC address. Lalu yang terakhir ada NAT atau Network Address Translation, memetakan banyak alamat IP private ke satu atau lebih alamat IP publik, memungkinkan banyak perangkat berbagi akses internet dan meningkatkan keamanan. Agregasi dan CIDR atau Classless Interdomain Routing. Agregasi subnet dengan CIDR menggabungkan beberapa subnet menjadi satu blok alamat yang lebih besar, diwakili oleh satu entry di tabel routing, misalnya prefix /22 seperti 192.168.0.0/22 dapat mencakup 4 blok /24 yang berurutan. Contohnya 192.168.0.0/24 hingga 192.168.3.0/24. Manfaat utamanya adalah mengurangi jumlah rute yang diiklankan router, sehingga mengecilkan tabel routing dan beban pemrosesan, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan stabilitas jaringan. Konsep switch dan router. Switch layer 2 forwarding berdasarkan MAC address, membuat VLAN untuk segmentasi broadcast domain. Router layer 3 forwarding berdasarkan IP, menghubungkan subnet berbeda, menjalankan routing protokol OSPF, BGP, dan NAT. Pertama, switch plus VLAN. Contoh, buat VLAN 10 untuk staf 192.168.10.0/24 dan VLAN 20 untuk tamu 192.168.20.0/24. Switch menegakkan isolasi L2. Yang kedua ada router plus routing. Contoh konfigurasi singkat. Set interface di 0/0 IP address 192.168.10.1/24. IP root 0.0.0.0/0 via ISP. Aktifkan NAT untuk mengakses internet dari private network. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video.